10 tanda kiamat. Percaya kepada hari kiamat masuk dalam rukun iman kelima. Umat Islam wajib mempercayai datangnya hari akhir. Allah Subhanahu wa Ta'ala bahkan telah menjelaskan tanda-tanda kiamat lewat beberapa ayat Al-Quran. Tidak ada yang tahu kapan terjadinya kiamat, namun ada beberapa kejadian yang disebutkan sebagai tanda-tanda terjadinya kiamat. Sebagai muslim yang mengimani hari akhir, sudah menjadi keharusan juga untuk menjaga perilaku kala tanda-tanda kiamat sudah muncul di bumi. Dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 187 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bahwa kiamat pasti akan terjadi di muka bumi. Mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang kiamat, kapan terjadi? Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu ada pada Tuhanku. Tidak ada seorang pun yang dapat menjelaskan waktu terjadinya selain Dia. Kiamat itu sangat berat huru-haranya bagi makhluk yang di langit dan di bumi. Tidak akan datang kepadamu kecuali secara tiba-tiba. Mereka bertanya kepadamu seakan-akan engkau mengetahuinya. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat ada pada Allah, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Tanda-tanda kiamat dalam Al-Quran. Dikutip dari buku Tanda-tanda Kiamat, karya Mahmud Rajab Hamadi, ada beberapa tanda kiamat yang disebutkan dalam Al-Quran. Setiap muslim harus mengimaninya karena cepat atau lambat, kiamat pasti akan terjadi. Berikut ini tanda-tandanya. Munculnya Imam Mahdi. Kemunculan Imam Mahdi menjadi salah satu tanda datangnya akhir zaman. Hal ini sesuai dengan hadis riwayat Al-Hakim. Rasulullah SAW bersabda, Imam Mahdi akan keluar di akhir umatku. Allah akan menurunkan hujan, akan menumbuhkan tanaman di muka bumi, harta akan dibagi secara merata, binatang ternak akan semakin banyak. Begitu juga umat akan bertambah besar. Imam Mahdi hidup selama 7 atau 8 tahun. Berikutnya, Dajjal. Kemudian Dajjal juga menjadi salah satu tanda hari kiamat. Rasulullah SAW bersabda, Dajjal akan hadir untuk menyebarkan fitnah di bumi. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, tidak ada satupun makhluk sejak Adam diciptakan hingga terjadinya kiamat yang fitnahnya lebih besar daripada Dajjal. Selanjutnya, Nabi Isa alaihi salam memimpin dunia. Dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 159, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bahwasanya Nabi Isa akan muncul di dunia dan menjadi saksi bagi umat Islam. Yang artinya, tidak ada seorang pun di antara ahli kitab yang beriman kepada Isa menjelang kematiannya, dan pada hari kiamat, dia, Isa, akan menjadi saksi mereka. Quran Surat An-Nisa ayat 159. Berikutnya, hadirnya kaum Ya'juj dan Ma'juj. Dalam surat Al-Kahfi ayat 94, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman mengenai Ya'juj dan Ma'juj, yakni kaum yang menjadi perusak di bumi. Yang artinya, mereka berkata, wahai Zulkarnain, sungguh Ya'juj dan Ma'juj itu makhluk yang berbuat kerusakan di bumi. Maka bolehkah kami membayarmu imbalan agar engkau membuatkan dinding penghalang antara kami dan mereka?
Lalu selanjutnya, matahari terbit dari arah barat. Matahari selalu terbit dari arah timur dan tenggelam di barat. Tetapi tidak halnya ketika kiamat datang. Matahari akan terbit dari arah barat. Tanda ini menjadi awal dari kiamat kubro atau kiamat besar. Dari hadis Abu Dawud serta Ibnu Majah dari Abdullah bin Amr, dia berkata, "Aku hafal dari Rasulullah sabda beliau, sesungguhnya pertanda yang pertama-tama muncul menjelang kiamat ialah terbitnya matahari dari barat dan munculnya binatang melata menemui manusia pada waktu duha. Mana saja dari keduanya yang lebih dulu terjadi, maka tidak lama sesudah itu yang lainnya pun segera terjadi." Berikutnya adalah dabbah atau binatang melata. Kemunculan binatang melata disebutkan dalam hadis yang sama dengan terbitnya matahari dari arah barat. Namun tidak diketahui mana yang lebih dulu akan terjadi, apakah kemunculan binatang melata ataukah matahari dari barat. Selanjutnya adalah kabut dan angin berhembus. Dalam Al-Quran surat Ad-Dukhan ayat 10-11, Allah Subhanahu wa Ta'ala bersabda mengenai kemunculan kabut yang menjadi peringatan akan datangnya hari kiamat, yang artinya, maka tunggulah pada hari ketika langit membawa kabut yang tampak jelas yang meliputi manusia. Inilah azab yang pedih. Quran surat Ad-Dukhan ayat 10-11. Berikutnya adalah munculnya api. Berdasarkan hadis riwayat Muslim, kemunculan api menjadi tanda-tanda kiamat. Bahkan api tersebut membawa manusia menuju tempat berkumpul. Dan yang terakhirnya adalah api yang keluar dari Yaman, menggiring manusia ke tempat mereka berkumpul. Berikutnya adalah terjadinya gempa. Gempa di muka bumi saat hari kiamat dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Hajj ayat 1 yang berbunyi, yang artinya, "Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu. Sungguh, guncangan hari kiamat itu adalah suatu kejadian yang sangat besar." Selanjutnya adalah kehancuran Ka'bah. Tanda-tanda kiamat yang terjadi adalah hancurnya Ka'bah. Hal itu sesuai dalam hadis riwayat Hakim dan Abu Ya'la oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Hari kiamat tidak akan terjadi sebelum Ka'bah ini tidak lagi didatangi orang untuk menunaikan ibadah haji. Dalam hadis riwayat Muslim dan Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ka'bah diruntuhkan oleh Zu Suwaikotain dari Habasyah." Itulah beberapa tanda-tanda kiamat menurut hadis dan Al-Quran. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjaga dan melindungi kita semua. Wallahu a'lam bishawab.